Lingkungan bisnis dalam lingkungan sosial budaya. Yang pertama, nilai dan norma. Mengidentifikasikan nilai-nilai budaya yang dominan dan norma-norma sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen, karyawan, dan kebijakan bisnis. Yang kedua, diversitas kultural. Memahami keberagaman budaya dan keberagaman etnis dalam masyarakat serta bagaimana hal ini mempengaruhi strategi pemasaran, penjualan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Menjelaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bisnis, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, dan kegiatan pemberdayaan lokal. Yang keempat, komunikasi lintas budaya. Menganalisis tantangan dalam komunikasi lintas budaya dan pentingnya sensitivitas budaya dalam berinteraksi dengan pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan dari latar belakang yang berbeda. Yang kelima, pengaruh globalisasi. Menyelidiki dampak globalisasi terhadap budaya lokal dan bagaimana bisnis dapat beradaptasi dengan perubahan ini untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam. Yang keenam, hak asasi manusia. Memahami implikasi hak asasi manusia dalam operasi bisnis, termasuk isu-isu seperti pekerja anak, perburuan paksa, dan diskriminasi. Kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya yang pertama, tantangan komunikasi. Kesulitan dalam berkomunikasi dengan efektif antar budaya yang berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Norma dan nilai budaya yang kuat dalam masyarakat dapat menghambat inovasi dan perubahan dalam bisnis. Yang ketiga, diskriminasi. Budaya yang membedakan dapat mengarah pada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, baik dalam perekrutan maupun layanan. Kelebihannya yang pertama, pengenalan pasar yang lebih baik. Memahami budaya lokal memungkinkan bisnis untuk merancang produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua, pemberdayaan komunitas. Bisnis dapat berperan dalam memperkuat komunitas lokal melalui kegiatan CSR dan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah. Yang ketiga, inovasi melalui keragaman. Keterlibatan dengan berbagai budaya dapat merangsang inovasi dan kreativitas dalam bisnis. Contoh lembaga yang ada di Indonesia, yang pertama warung kopi tradisional, yang kedua perusahaan tekstil, yang ketiga rumah sakit dengan program CSR, yang keempat perusahaan makanan dan minuman.